Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Gunawan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Putri Aromaeswari, 2. Hema Vidyaningrum, 3. Adelia Cahyani Ramadini, 4. Tias Prihatini, dan 5. Saya sendiri yaitu Amartia Nabilah Utomo. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami tentang akses sumber daya dan kemiskinan dan contoh kasusnya. Berikut penjelasannya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sulit dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia sendiri, menurut data BPS 2018, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di kota. Kemiskinan bukan hanya kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun juga minimnya akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga seringkali dikaitkan dengan taraf hidup yang rendah. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, minimnya informasi. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, angka pengangguran yang tinggi, laju pertumbuhan penduduk, bencana alam, serta distribusi yang tidak merata. Terdapat 5 jenis kemiskinan. Yang pertama, subjektif, di mana kemiskinan ini terjadi karena pemikirannya sendiri. Seseorang yang mengalami kemiskinan ini akan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup. Kemiskinan absolut. Kemiskinan ini terjadi ketika seseorang memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan, sehingga seseorang tersebut atau individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata dalam setiap lapisan masyarakatnya. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini terjadi akibat dari kebiasaan yang tidak mau berubah. Atau dengan kata lain, kemiskinan alamiah ini merupakan suatu bentuk kemiskinan yang terjadi akibat kebiasaan atau sikap masyarakat terhadap budaya yang tidak mau memperbaiki taraf hidupnya. Dan yang terakhir ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena ketidakmampuan untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Amartia Nabilah Utomo mengenai penyebab utama kemiskinan di desa. Di slide sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya, telah disebutkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Namun di slide ini akan saya jelaskan sedikit mengenai penyebab utama kemiskinan di desa, yaitu karena 1. Kepemilikan lahan pertanian yang sempit, 2. Tingkat kelahiran yang tinggi. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan daya dukung antara lingkungan dengan penduduk. Kebutuhan bahan makanan yang meningkat terus, sementara peluang kerja di pedesaan sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kemiskinan di pedesaan. Hal ini juga mempengaruhi akses ke sumber daya yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tentang keterbatasan akses ke sumber daya, yaitu lahan pertanian yang terbatas tidak mampu mendukung jumlah penduduk yang meningkat terus. Penyempitan luas area yang dikuasai maupun dimiliki semakin meningkat sehingga akses penduduk terhadap lahan pertanian juga semakin turun. Keterbatasan akses penduduk ke sektor pertanian juga dapat dilihat dari penguasaan lahan yang juga sangat sempit. Hampir 40% penduduk sama sekali tidak memiliki akses ke lahan pertanian. Sistem bagi hasil atau garap yang biasanya berkembang di pedesaan ternyata tidak merata memberikan akses bagi kelompok tunakisma untuk terlibat dalam kegiatan pertanian. Rata-rata pemilik lahan yang sempit tidak memungkinkan bagi mereka untuk membagi sumber daya yang dimiliki kepada orang lain. Oleh karena itu, jelas bahwa akses penduduk ke sektor pertanian sangat terbatas di pedesaan. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Akses ke sumber daya tidak semata-mata berarti sumber daya ekonomi saja, tetapi juga sosial dan politik. Bagi kelompok miskin, akses yang rendah terhadap ekonomi juga akan diikuti oleh rendahnya akses terhadap masalah sosial politik. Karena kemiskinannya tersebut, mereka menjadi terbatas untuk bisa mengakses berbagai sumber informasi, yang mana saat ini sangat penting untuk mendapatkan akses ekonomi. Penduduk yang memiliki akses ke sumber daya, kehidupannya cenderung lebih baik dibandingkan dengan yang mengalami kendala akses. Berbagai cara yang telah ditempuh penduduk pedesaan untuk mempertahankan kehidupannya, seperti dengan mengembangkan strategi berupa jenis pekerjaan. Selain bekerja di sektor pertanian, mereka juga bekerja di sektor non-pertanian. Dengan penggabungan tersebut, kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi. Dengan akses sumber daya alam, akan memudahkan semua penduduk dalam mengakses berbagai hal. Ketika masih terdapat penduduk di pedesaan yang sulit mendapat akses tersebut, keterbatasan akses sumber daya ini menyebabkan munculnya kesenjangan terhadap penduduk yang mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, akses sumber daya alam dapat membantu jaminan sosial mereka yang tinggal di pedesaan. Akses sumber daya dan kemiskinan di Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa Kodasari dianggap sebagai desa sumur Pertamina. Desa Kodasari sudah bertahun-tahun melakukan kerjasama dengan Pertamina Pusat. Sejak tahun 2006, Desa Kodasari dan Pertamina Pusat melakukan kerjasama yang dimana salah satu tujuannya adalah melakukan eksplorasi migas di Desa Kodasari. Desa Kodasari memiliki 6 lapis migas yang sangat berpotensi untuk dilakukan pengeksplorasi. Namun, pada kenyataannya, walaupun kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakat Desa Kodasari mengalami kerugian dan mengakibatkan adanya kemiskinan. Adapun timbulnya kemiskinan di Desa Kodasari, dikarenakan terjadi problematika pengelolaan sumber daya alam di desa yang dikuasai oleh para pemilik modal. Memang kerugian ini tidak langsung terasa dampaknya, namun perlu bertahun-tahun untuk merasakan efek negatif yang ditimbulkan dari penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh para pemilik modal. Semua yang telah dilakukan oleh para pemilik modal merupakan sebuah bentuk keserakahan dalam memperkaya dirinya sendiri. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu dengan seenaknya melakukan pengeksplorasian migas di Desa Kodasari secara besar-besaran tanpa memperdulikan efek dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, penyebab problematika pengelolaan sumber daya alam pada desa yang menyebabkan desa semakin miskin adalah pengelolaan sumber daya alam ini tidak dipercayakan kepada rakyat sendiri. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan sumber daya alam negara ini dipegang dan dikendalikan oleh mereka, para pemilik modal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akses sumber daya dan kemiskinan yang ada di Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dikenal kaya dengan sumber daya alamnya. Luas wilayah Provinsi Papua mencapai 319.036 km persegi atau 16,7% dari total wilayah Indonesia, yang terbagi menjadi 29 kabupaten atau kota dan 214 kecamatan. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua masih belum dirambah oleh aktivitas manusia. Hal ini terjadi karena provinsi ini hanya didiami oleh 2.056.500 penduduk. Sedangkan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua juga cukup banyak, dari minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, dan lain-lain. Namun dengan adanya kekayaan sumber daya ini tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di Papua, karena nyatanya masih terdapat kemiskinan di sana. Penyebab kemiskinan di Papua. Penyebab kemiskinan di Papua yang pertama yaitu karena adanya dominasi sektor pertambangan dan galian di Provinsi Papua, yang disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan besar yang dilakukan oleh perusahaan tambang dunia yaitu PT Freeport. Penyebab yang kedua yaitu karena kondisi masyarakatnya yang mayoritas hidup di daerah pedalaman dan minim pengetahuan, sehingga
Hal tersebut membuat pengembangan sektor-sektor ekonomi lain menjadi terhambat. Lalu bagaimana hasil sumber daya alam di sana? Hasil sumber daya alam yang digunakan masih menjadi bahan perdebatan. Daerah penghasil merasa bahwa dana bagi hasil yang diterima sangat kecil bila dibandingkan dengan sumber daya alam yang dihasilkan. Meskipun bagi hasil yang kecil tersebut belum tentu dapat diserap semuanya oleh daerah tersebut. Di sisi lain, penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam oleh daerah penghasil masih dipertanyakan. Apakah benar-benar diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat atau tidak? Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya mengenai topik ini, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.